Islam dari ujung dunia maupun ke belahan dunia yang lainnya berkumandang menyempurnakan keagungan Allah dengan bertakbir, bertahmid, mengesahkan keagungan Allah kembali kepada jiwa yang bersih. Orang Islam mengenal hari raya Idul Fitri. Ada dua kalimat dan sisi yang berbeda. Kalau hari raya semua orang boleh. Pak, saya tidak puasa, boleh lebaran. Pak, saya puasa awal, tengah, dan akhir, boleh lebaran. Pak, saya bukan orang Islam, boleh lebaran. Tapi tidak semua orang beridul fitri. Siapa seorang hamba yang meraih kemenangan kembali kepada jiwa yang bersih? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shara Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan terpanggil sadar ikhlas nilai karena keimanan, Allah ampuni semua dosa yang pernah dia lakukan. Artinya apa? Kalau lebaran semua orang boleh, tapi kalau beridul fitri tidak semua orang yang mendapat gelar, tidak semua orang yang Allah berikan, hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman dan melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pertama. Yang kedua, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas dari Al-A'la dari bapaknya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kamu siapakah orang-orang yang bangkrut di hari kiamat nanti? Ada orang yang bangkrut di hari kiamat nanti. Sahabat menjawab, "Ya Rasul, al-muflisu fina man la dirhamu lahu wa la mata." Orang yang bangkrut di hari kiamat nanti, ya Rasul, orang yang waktu hidup di dunia tidak punya pangkat dan kedudukan. Orang yang waktu hidup di dunia tidak punya harta dan kekayaan. Orang yang waktu hidup di dunia tidak punya status sosial, yang tidak dihargai di mata sosial. Itu orang yang bangkrut, kata sahabat kepada Nabi. Rasul tersenyum dan menjawab pertanyaan dan jawaban sahabat. Apa kata Nabi? "May yati yaumal qiyamah bi sholatin wa syiyamin wa zakatin." Ada orang yang di hari kiamat menyetorkan kepada Allah pahala puasa, pahala sholat, pahala zakat. Artinya semasa hidup di dunia sholatnya tidak pernah ketinggalan. Semasa hidup di dunia sholat wajib dan sunnah pun dikerjakan. Semasa hidup di dunia bulan suci Ramadan tidak pernah ditinggalkan beribadah kepada Allah. Puasa 1 bulan dikerjakan, zakat dikeluarkan, beriktikaf di masjid, tadarus Quran, semua ibadah dikerjakan. Waktu hidup di dunia zakat dikeluarkan, zakat fitrah keluar, zakat mal keluar, infak dan sedekah dikeluarkan. May yati yaumal qiyamah bi sholatin wa syiyamin wa zakatin. Orang yang waktu hidup di dunia sholatnya taat, puasanya taat, berzakat sadar, tetapi di hari kiamat dia bangkrut, tidak mendapat nilai ibadah apa-apa, bahkan masuk ke dalam nerakanya Allah. Kita tanyakan kepada diri kita, apakah kita masuk kelompok itu nanti? Kita dengar baik-baik. Yang pertama, orang yang bangkrut, mayyati qasata ma'aza. Orang yang semasa hidupnya senang mencaci maki saudaranya, senang menghibah saudaranya, ngobrol di kaki lima, menjahatkan saudara, menjelekkan saudara, menghibah. Orang yang senang menghibah, orang yang senang mencaci maki saudaranya, orang yang tidak senang dengan saudara yang satu dengan yang lain, sehingga timbul permusuhan di antara keduanya. Maka orang yang seperti yang senang menghibah, mencaci maki, tapi tidak sempat meminta maaf kepada orang yang dia caci maki,
amal ibadahnya dipindahkan kepada orang yang dia caci maki. Nuansa hari raya dan Idul Fitri merupakan momentum kita saling bermaaf-maafan satu sama lain. Di hari raya Idul Fitri kita mengenal istilah silaturahmi dan silaturahim. Dua pengertian yang mempunyai arti dan makna yang terpisah. Kalau bersilaturahmi artinya kita menjaga persaudaraan, baik satu agama, baik sesama agama maupun dengan agama yang lain ataupun dengan agama dengan pemerintah yang kita kenal dengan kerukunan. Silaturahmi artinya menjaga hubungan ukhuwah Islamiyah, baik antar seagama maupun tidak seagama maupun dengan agama dengan pemerintah. Kita jaga itu nilai silaturahmi kita. Kalau silaturahim artinya menjaga persaudaraan yang diikat dengan adat garis keturunan darah satu lisan. Makna silaturahim di dalam Islam, makanya Nabi menjelaskan nanti di hari kiamat nanti ada dua kelompok manusia yang tidak dilihat oleh Allah, tidak pernah dilihat. Siapa mereka? Qatilur rahim wa jarusuhi. Orang yang memutuskan tali silaturahmi dan orang yang jahat kepada tetangganya, Allah tidak akan pernah lihat di hari kiamat nanti. Silaturahmi di dalam Islam bukan saling telepon setiap hari, bukan saling ber-WA setiap hari, bukan setiap kali kita bertemu bercanda, tertawa dan bercerita. Silaturahmi di dalam Islam, fa'aslihu baina akhwaikum. Kalau di antara kedua belah jiwa itu mempunyai perselisihan di dalam hatinya, fa'aslihu baina akhwaikum, damaikan. Ada dua orang saudara mungkin berdekatan dulu, padahal sesungguhnya hatinya tidak pernah tentram dan tidak pernah bersaudara. Maka silaturahmi di dalam Islam menghubungkan sesuatu yang telah putus. Itu kelompok yang pertama. Kelompok kedua, orang yang bangkrut di hari kiamat nanti, kata Nabi, wa qaza fahaza. Orang yang gemar memfitnah saudaranya semasa hidup. Mungkin dia karena waktu hidup di dunia seorang pemimpin yang mempunyai kekuasaan, jabatan, pangkat dan kedudukan, sehingga enteng sekali lidahnya berucap memfitnah orang yang lebih bawah daripadanya. Padahal mungkin jadi orang yang lemah di bawah tadi adalah orang yang benar, dia yang salah tapi punya kuasa. Sehingga orang yang benar kecil masuk di dalam penjara, orang yang salah memfitnah tapi besar aman dan keluar tidak masuk penjara. Dia belum sempat meminta maaf kepada orang yang dia fitnah, amal ibadahnya dipindahkan kepada orang yang dia fitnah. Kelompok ketiga, orang yang bangkrut di hari kiamat, kata Nabi, wa kana malahaza. Orang yang gemar memakan harta yang bukan haknya. Bekerja di instansi pemerintahan, pemerintah mendistribusikan program raskin, BLT dan sebagainya. Tapi kita tidak pernah berlaku adil dan ihsan, tidak pernah berlaku adil, bijaksana dan bijaksini, memberikan hak yang bukan haknya kepada orang. Wa kana malahaza, orang yang memakan harta yang bukan haknya, dia termasuk orang yang bangkrut juga di hari kiamat nanti. Di akhir Ramadan ada kewajiban mengeluarkan zakatul fitrah. Dibentuk badan panitia amil zakat. Semua panitia tidak tepat mendistribusikan dan memberikan hak yang seharusnya zakat fitrah kemana. Wa kana malahaza, dengan cara yang zalim, juga termasuk kelompok orang-orang yang bangkrut di hari kiamat nanti. Orang yang memakan harta yang bukan haknya, tanpa kita sadari, mungkin tanpa kita renungi, kita pun menyadari dan mungkin kita melakukannya. Seorang pejabat, seorang pengusaha, orang yang kaya, punya banyak harta, baik harta, mal dan sebagainya, tetapi tidak mengeluarkan zakat malnya, tidak mengeluarkan zakat emasnya, tidak mengeluarkan zakat pertaniannya yang sudah masuk hisab dan waktu dan hitungannya, tapi mereka tidak pernah mengeluarkan zakat infak dan
juga termasuk orang yang bangkrut di hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin jamaah salat yang insya Allah dimuliakan Allah. Kelompok orang yang terakhir yang bangkrut di hari kiamat, wasafaka dama haza, orang yang semasa hidupnya dengan sadar dan berencana membunuh saudaranya sendiri sehingga saudaranya meninggal, tapi dia tidak sempat bertobat kepada Allah. Amal ibadahnya dipindahkan kepada orang yang dia bunuh. Ma'asyiral muslimin jamaah salat yang insya Allah dimuliakan Allah. Man yati yaumal qiyamah bi sholatin wa syiyamin wa zakatin. Orang yang menyetorkan amal puasa, amal salat, amal zakat di hari kiamat nanti kepada Allah, tapi siap-siap akan masuk surga, dipanggil oleh malaikat. Dia pernah memfitnah, dia pernah mencaci maki, dia pernah memakan harta yang bukan haknya, dia pernah membunuh saudaranya tanpa dosa, maka seluruh amal ibadahnya dipindahkan kepadanya. Orang yang seperti ini, kata Nabi, fa'in faniya hasanatuhu qabla ayyudhma alaih, sama seperti seorang pedagang. Barang dagangan habis, modal habis, kalian hutang menjiru. Jangan sampai kita termasuk kelompok orang yang seperti itu. Mudah-mudahan nuansa hari raya Idul Fitri ini Allah menyempurnakan bilangan puasa kita. Menyempurnakan bilangan puasa pertama, melakukan nilai-nilai yang lebih berkualitas sehingga kita menjadi pribadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah. Yang kedua, penyempurnaan ibadah puasa. Ibadah puasa yang kita kerjakan, ibadah sholat yang kita tunaikan, ibadah zakat yang kita keluarkan, mampu mewarnai semua sikap dan tingkah laku kita selepas dari bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah menjaga nilai-nilai keyakinan dan keimanan kita, dan Allah senantiasa menjaga dan melindungi kita dari semua kesehatan, dari semua wabah yang melanda bangsa dan rakyat kita, sehingga Allah menolong kita. Dan mudah-mudahan selepas hari raya